سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيله حق جهاده. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat jamaah salat subuh Masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari ke-13 Ramadan 1442 Hijriah. Di tempat ini Masjid Baitul Ihsan, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada takdir terbaik sesuai dengan ikhtiar kita, pilihan kita memilih tempat dan saat ini untuk berada di majlis yang mulia, majlis itu. Bulan Ramadan yang 6 bulan yang lalu, para sahabat soleh senantiasa menunggu kehadiran bulan Ramadan. Sebagaimana keseriusan mereka memanfaatkan 6 bulan setelah Ramadan untuk memelihara nilai-nilai yang didapat di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu ini kita sedang berada di tengah-tengahnya. Mudah-mudahan 12 hari yang lalu yang sudah kita lalui dengan baik itu insya Allah menjadi penghias amal kebaikan kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan di separuh terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa lebih memaksimalkan lagi momen Ramadan ini guna memperbaiki diri kita, membina keluarga kita, berdakwah di tengah masyarakat kita, sehingga ajaran Allah Subhanahu wa taala bisa tersebar ke seluruh muka bumi. Setiap orang yang beriman di dalam hatinya ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dengan lisannya mengatakan kami berislam, tetapi memang dia benar-benar menjadi orang yang beriman, hatinya percaya, lisannya ikrar, dan seluruh anggotanya membuktikan keimanan dengan beramal. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, banyak penamaan yang disematkan oleh para ulama ke bulan suci Ramadan. Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Syahrul Dakwah, bulan dakwah, bulan di mana kita umat Islam disyariatkan berdakwah. Dan setiap umat yang beriman, Allah Subhanahu wa taala kondisikan dirinya, pribadinya untuk menjadi seorang da'i ilallah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak ucapan, yang paling baik adalah menyeru ke jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ucapan yang paling baik adalah
da'a ilallah, mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Nuh, masyhur sepakatan para ulama, atau bahkan dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang ke-26 dan selanjutnya, semuanya menyerukan berdakwah ilallah agar manusia bertauhid kepada Allah secara keyakinan, kemudian beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jalan para nabi ini adalah yang disebut sebagai shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang diwariskan oleh para nabi. Karena mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuritsu dinaran wala dirham. Kami atas nama para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang diwariskan adalah ilmu pengetahuan. Apa yang diwariskan adalah tugas risalah, menyampaikan surat risalah, surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka barang siapapun yang ingin digabungkan nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak harus menjadi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menjadi anak cucu Rasulullah SAW sudah terbatas, ya. Tapi cukup dengan menggabungkan diri bersama keluarga besar Rasulullah SAW, yakni sebagai ummatud dakwah, orang yang mengidentifikasi diri sebagai ahli dakwah. Jadi dakwah itu bukan sekedar pekerjaan para mubaligh, para penceramah, ya, para khatib, tetapi dakwah itu adalah pekerjaan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semakin intens dia berdakwah, semakin besar pengorbanan dia dalam berdakwah, maka semakin dekat derajatnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tempatnya di surga Firdaus. Maka jika kita ingin digabungkan bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus, tingkatkan kualitas dakwah kita, tingkatkan intensitas dan kuantitas dakwah kita sehingga lebih mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan konsekuensi, apabila seseorang berdakwah, dia harus berhadapan dengan berbagai rintangan, termasuk dalam hal ini adalah penolakan dari kaumnya, pengucilan, ya, bahkan ancaman pembunuhan. Secara tegas Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Fal amsal fal amsal, kemudian yang lebih mirip dengan para nabi. Di antara para nabi ada yang demi menegakkan kalimat tauhid dipenggal kepalanya seperti Nabi Yahya. Di antara mereka ada yang sampai digergaji seperti halnya Nabi Zakaria. Di antara mereka ada yang dibuktikan pembuktian kerisalahannya dengan dibakar sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada yang rela disembelih seperti hanya Nabi Ismail. Ada yang rela ridho diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat lama yang oleh masyarakat sekitarnya dianggap sebagai penyakit yang menular seperti halnya Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Ada juga yang dijauhkan dari orang yang sangat dia cintai, putranya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Semuanya para nabi menghadapi ujian yang sangat berat, dan seluruh ujian itu semuanya ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, otomatis dia yang paling berat ujiannya. Kalau dibandingkan ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, jelas akan lebih berat Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, jelas akan lebih berat ujian Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dengan nabi-nabi yang lain, tetap yang paling berat ujiannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Nabi Muhammad SAW adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, tuannya para nabi dan para utusan. Ya, semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin besar ujian yang dihadapi. Untuk bisa menghadapi dunia dakwah yang begitu berat, perlu kesiapan yang maksimal. Fisiknya harus kuat, ya. Kemudian mentalnya harus kuat. Pun demikian, spiritualnya pun, ruhaninya harus kuat. Dan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai sarana menguatkan kepribadian kita, menguatkan visi kita, menguatkan ruhani kita. Ya. Jadi alhamdulillah yang bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang kuat. Ya. Allah tidak memanggil, "Hei orang kaya, laksanakan saum." Tidak, karena belum tentu, karena kekayaannya dia mampu saum. Allah tidak memanggil, "Ya ayyuhal umara, wahai para pemimpin, saumlah." Tidak, karena belum tentu seseorang yang memiliki jabatan dia mampu melaksanakan ibadah saum. Tapi yang dipanggil oleh Allah, ya kemudian bertemu orang, meskipun kita tidak ceramah, tetapi kita pernah berbagi kebaikan, berbagi nasihat kepada orang yang berdekatan dengan kita. Ya, cuma sedikit orang yang bisa istiqomah di dalam berdakwah. Ya, sedikit sekali orang yang bisa istiqomah di dalam berdakwah. Sebahagiannya ada yang rajin berdakwah hanya dalam kondisi sehat. Ketika sakit dia beralasan, "Saya sakit." Di antaranya ada yang rajin berdakwah ketika dalam kondisi senang. Ketika kondisi susah dia beralasan dengan susahnya dia tidak berdakwah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang rajin berdakwah ketika belum dapat jabatan, pas begitu sudah mendapat jabatan berhenti berdakwahnya, ya. Bahkan naudzubillah bisa jadi menjadi musuh orang yang berdakwah, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, surat Al-Masad yang akan kita tadarusi pagi ini bersama-sama ini sedikit menggambarkan kepada kita semuanya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW berdakwah di awal-awal, ya, di awal-awal berdakwah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang didakwahi oleh Rasulullah SAW? Umat secara keseluruhan. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat ke seluruh alam. Bukti rahmatnya itu dakwah Rasul sampai ke seluruh alam. Ya. Jadi kalau zaman dulu sudah ada media, ya. Sudah ada media, maka kewajiban Rasul itu menggunakan apapun media yang ada agar dakwah Rasul itu sampai ke seluruh penjuru bumi. Ya. Nah, namun demikian dalam tahapannya dakwah ini dimulai dari yang terdekat. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, anzir ashirah. Berikan peringatan ashirah kepada keluargamu al-aqrabin yang terdekat. Maka yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah SAW adalah istri beliau, Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah. Ini yang pertama kali didakwahi, ya, karena dia yang terdekat. Yang terdekat dengan kita ya istri kita. Bagi para istri yang terdekatnya adalah suami, ya. Setelah itu kemudian kepada sahabat-sahabat beliau yang terdekat, kepada Abu Bakar, ya. Kemudian juga kepada sepupu beliau Sayyidina Ali, ya. Pun demikian terus merembet dari yang terdekat terus semakin meluas, ya. Kepada paman-paman beliau dakwahi. Termasuk di antara yang tercatat di dalam sejarah, dakwah Rasulullah SAW disampaikan kepada paman-paman beliau yang notabene adalah para pembesar, para pemuka di kalangan Quraisy. Ya, Umar bin Hisham, Abu Jahal, itu paman beliau. Al-Abbas, paman beliau. Termasuk di antara paman beliau adalah Abdul Uzza, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Di antara mereka tentunya juga dakwah beliau ada yang menyambut, ya, ada yang menyambut, pun demikian ada yang menolak. Ada yang menolak dengan lembut, seperti halnya Abu Talib menolak dengan lembut. Ada juga yang menolak dengan keras dan kasar, seperti halnya Abu Jahal dan Abu Lahab.
Dua paman Rasulullah SAW ini terkenal dengan penolakannya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Maka siapapun yang berdakwah, kondisi ini pasti akan dihadapi. Pasti yang kita ajak itu istri kita, anak kita, tetangga kita, ya, jamaah kita, mungkin juga masyarakat kita, siapapun. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan lembut, ada yang menolak dengan kasar, atau bahkan ada yang melawan terhadap ajakan kita. Sunnatud dakwahnya seperti itu, ya. Mari kita saksikan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan bagaimana sikap Abu Lahab yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Masad, ya, atau surat Al-Lahab ini. Banyak diriwayatkan, seperti halnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, pun demikian Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, di hadis ke 5590, ya, hadis 3139 dan lain sebagainya. Rasulullah SAW terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kepribadiannya yang menawan. Ini adalah dasar seorang dai adalah dia memiliki kepribadian yang menawan. Dan menawannya seseorang itu bukan karena tampilannya yang tampan. Seseorang menawan itu karena akhlaknya, karena kepribadiannya, karena tutur katanya, karena sikap dan kebijakannya. Itu akan membuat orang lain tertawan oleh pribadinya. Orang kalau sudah tertawan, ya, dia akan mengikuti apa yang diucapkannya, dia akan mengikuti apa yang dicontohkannya. Dan Rasulullah SAW seperti itu di awal-awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentaksis, memberikan dasar yang kuat bagi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dengan sikap kepribadian yang terpuji. Sampai ada gelar Al-Amin yang disematkan kepada beliau. Al-Amin ini terpercaya, ya, sebuah gelar yang tidak akan dikeluarkan secara formal dari sebuah perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi hanya memberikan gelar akademik sesuai dengan tahapan dan capaian akademik yang ia capai. Adapun Al-Amin, gelar yang diberikan oleh masyarakat, lahir dari hati mereka mengakui bahwa ada sifat amanah pada pribadi Rasulullah SAW. Apa amanah? Amanah itu terpercaya. Kepercayaan itu lahir karena sudah teruji bahwa dia layak dipercaya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah ingkar janji, ucapannya tidak pernah disalahi, janjinya tidak pernah diingkari. Maka orang akan percaya. Orang yang seperti ini disebut Al-Amin, ya, yang dipercaya dan disematkan kepada Rasulullah SAW. Kelak dengan modal gelar Al-Amin yang disematkan oleh masyarakatnya, Nabi Muhammad SAW dengan leluasa berdakwah kepada masyarakat. Seandainya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Rasul tidak memiliki sifat amanah, tentu dia tidak akan leluasa berbicara. Karena bagaimana mungkin dia akan mengajak kebaikan kepada orang lain, sementara di mata orang lain ada catatan pada dirinya bahwa ada ketidakbaikan pada dirinya. Bagaimana mungkin dia menyuruh jujur kepada orang lain, sementara di mata orang yang diajaknya jujur, dia tercatat sebagai orang yang tidak jujur. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengajak orang lain agar gigih bekerja, sementara dirinya diketahui sebagai seorang pemalas. Jadi Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah dengan sifat terpuji yang dengannya umat bisa mengikuti mencontoh Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau naik, ya, ke Bukit Sofa, ya. Beliau naik ke Bukit Sofa. Apa yang beliau katakan ketika beliau naik ke Bukit Sofa? Wahai Bani Abdul Muttalib,
wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, ya. Begitu mendengar Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa. Bukit Sofa tentunya juga tidak terlalu tinggi, tetapi cukup dengan naik ke Bukit Sofa, masyarakat yang ada di sekitar Mekah bisa mengetahui, bisa mendengar seruan dari atas bukit tersebut, ya. Apalagi di sana jarang pepohonan atau bahkan tidak ada pepohonan, sehingga ketika menyeru itu meskipun tidak memakai pengeras suara, itu suara lantang bisa sampai masuk ke ganggang, ya. Respon dari masyarakat Quraisy begitu mendengar seruan Rasulullah SAW, mereka pada datang. Yang tidak bisa datang langsung, mereka mengutus, ya, mengutus seseorang dari keluarganya untuk bisa hadir, ya. Nah, Faja Abu Lahab wa Quraisy, begitu mendengar seruan Rasulullah SAW, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy mereka datang. Abu Lahab itu salah satu dari orang Quraisy, para pembesar Quraisy, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira 'alaikum akuntum musaddiqin." Bagaimana pendapat kalian seandainya pada saat ini aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada sekelompok orang di belakang lembah ini yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami akan membenarkan ucapanmu. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Selama ini kami tidak pernah menguji kamu kecuali sidqan. Kamu ini senantiasa jujur. Jadi dalam hal ini kamu pun pasti jujur, ya. Mendengar respon dari masyarakat Quraisy termasuk Abu Lahab, qal fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah nadhirun lakum, pemberi peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid, di hadapan azab yang sangat pedih. Aku memberikan peringatan kepada kalian, sebelum datang azab yang pedih, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab mendengar ungkapan Rasulullah SAW mengajak manusia agar bertakwa kepada Allah ini bukan hanya sekali ini saja. Ini adalah salah satunya. Sebelum ini, sebagaimana banyak diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW begitu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, beliau mendatangi berbagai kabilah-kabilah, ya. Beliau datang ke pasar-pasar, ke tempat-tempat di mana ada orang berkumpul, ya. Beliau berdakwah. Beliau mengatakan, ya Bani Fulan, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai Bani Fulan, sesungguhnya aku utusan kepada kalian. Amurukum an ta'budullah. Aku menyuruh kalian agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa antan suruni, dan aku perintahkan kepada kalian agar kalian semuanya menolong aku. Wa antamna'uni, dan aku perintahkan kepada kalian agar kalian semuanya membelaku. Hatta anfadha 'ala Allah ma ba'atsani bi, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan risalah yang diperintahkan kepada aku, ya. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Dia datangi kaum-kaum, dia datangi masyarakat-masyarakat, dia datangi komunitas-komunitas, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu semuanya, ya, fa idzan tahamin qalihi, setiap kali Rasulullah SAW selesai mengajak itu, ya, kemudian ada orang yang mengatakan begini, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, inna hadza jaa liyuslihukum 'anil Lata wal Uzza. Orang ini datang kepada kalian agar memalingkan kalian dari penyembahan kepada Lata dan Uzza. Wa an khulafaikum minal jin min Bani Malik bin Akhmas, dan orang ini datang agar kalian berpaling dari sahabat-sahabat kalian kalangan jin dari Bani Akhmas, dari Bani Malik bin Akhnas. Fala tasma'ulah, jangan dengar. Wala tatabi'uh, jangan ikuti, ya. Ini sebagaimana
diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, ya. Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili begitu melihat sikap laki-laki ini yang selalu menimpali ajakan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili masih kecil. Beliau bertanya kepada ayahnya, "Ayah, itu siapa? Ya, kok kerjaannya nimpalin orang? Yang satu ngajak agar menyembah Allah, yang satu nimpalin jangan ikuti orang ini." Ya. Faqultu li abi man hadza? Siapa ini? Qala ammuhu Abdul Uzza. Kata ayah Rabi'ah bin Ibad, ini pamannya Abdul Uzza, ya. Jadi begitulah kerjaan Abu Lahab. Wa hakadha min awali yaumin min ayyamid da'wah yanfiru minhun nas, ya. Begitulah terus Abu Lahab dari hari pertama Rasulullah SAW berdakwah, beliau senantiasa menghalangi manusia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak heran jika ketika Rasulullah SAW mengajak masyarakat Quraisy di Bukit Sofa, Abu Lahab kemudian langsung menimpali dengan kalimat tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Taban itu kurang lebih artinya celaka lah, brengsek, ya. Tabban laka, kalimat yang sangat tidak sopan, ungkapan kebencian. Tabban laka ya Muhammad, brengsek kau Muhammad, gitu kurang lebih. Alihadza jama'tana, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Serius-serius kami datang hanya untuk ini, ya. Jadi dia ngata-ngatain Rasul, ya, menjelek-jelekan Rasul. Rasul diam. Karena Rasul tidak ditugaskan untuk membalas caci maki orang yang didakwahi. Tugas Rasul itu adalah ngajak orang, udah selesai. Ada yang mencaci maki, bukan tugas Rasul untuk menjawabnya, mengembalikan caci makinya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menjawab caci makiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, brengsek, rugi kedua tangan Abu Lahab. Itulah dai. Siapapun yang berdakwah dengan ikhlas, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghadapi tantangan, ada orang yang memfitnah, ya, ada orang yang menyiksa dan lain sebagainya, dia diam. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Itu orang yang memfitnahnya, Allah yang akan membalas. Itu orang yang menyiksanya, Allah yang akan membalasnya. Nah, ini adalah sunatullah, ya. Nah, gitulah, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit gambaran tentang asbab nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Lahab ini, ya. Mari kita renungi kandungannya. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat, celakalah yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah salah satu paman Rasulullah SAW yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Beliau memiliki banyak anak, ya. Di antara anaknya adalah Utbah dan Utaibah. Itu di antara putra putri Abu Lahab. Rasulullah SAW di antara putrinya itu, ya, ada yang namanya Ummi Kulsum, ya. Dua putri Rasulullah SAW yang salah satunya Ummi Kulsum itu dinikahi sama dua putra Abu Lahab, ya. Istrinya Ummi Kulsum begitu saja, ya. Jadi nggak langsung diceraikan, tapi dicuekin dengan waktu yang sangat lama. Ini semakin menambah penderitaan
Rasulullah SAW melihat penderitaan putrinya, ya. Nah, sampai saking beratnya penderitaan Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda dalam bentuk doa, saking beratnya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mudah-mudahan engkau sallit alaihi, lepaskan kepadanya anjing dari anjing-anjingmu. Ini doa Rasulullah SAW kepada keluarga Abu Lahab, ya. Jadi kalau ada menyebutkan kejelekan orang yang memusuhi Islam, jangan dikatakan dakwah kok mencaci maki, bukan begitu. Dakwah itu memang menyampaikan kebenaran, ya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Loh, kedua tangannya, bagaimana dengan kepalanya? Redaksi ini menunjukkan seluruh badan Abu Lahab. Yang celaka itu bukan hanya kedua tangannya, seluruh pribadi Abu Lahab celaka. Ini bukan hanya kedua tangannya. Penyebutan kedua tangan dalam ungkapan kita sehari-hari juga sering mengungkapkan seperti itu. Ini kerjaan siapa nih? Kerjaan si Anu. Kemarin ditangani sama si Anu. Bukan hanya tangannya. Aku tidak melihat batang hidungnya. Emang batang hidungnya saja, tidak semuanya. Tapi diungkapkan dengan sebagian anggota badannya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab, karena pekerjaan biasanya dilakukan oleh kedua tangan. Maka yang paling bertanggung jawab adalah tangannya, ya. Wa tabba, kata tabba yang kedua ada pengulangan, ini sebagai penetapan, benar-benar celaka, dan memang dia celaka Abu Lahab itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak mampu menolong, tidak mampu membantu darinya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, ya, dan apa-apa yang ia usahakan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan wa ma kasab ini, apa yang ia usahakan itu adalah anaknya, ya. Karena anak kan hasil usaha kita juga, hasil usaha kedua orang tuanya. Gak mungkin punya anak tanpa usaha, ya. Jadi wa makasab, sebagian ulama tafsir menyebutkan adalah anaknya. Meskipun Abu Lahab mengerahkan penindasan kepada Nabi Muhammad dengan anaknya, itu tidak akan berpengaruh, gitu loh. Satu, ketika di dunia. Kemudian ketika di akhirat, anak, harta yang ia miliki, dan memang Abu Lahab ini termasuk orang yang kaya, ya. Dia menghalangi dakwah Rasul itu bukan hanya dengan mulutnya sendiri, tetapi juga dia mengupah orang lain agar menghalangi dakwah Rasul. Ini kalau menyebarkan fitnah itu bukan hanya dia, tetapi mempengaruhi banyak orang, ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia memproduk hoak, kemudian dia menyewa orang agar menyebarkan hoak tersebut kemana-mana, ya. Tentu untuk menyebarkan hoak itu perlu dana. Nah, Abu Lahab banyak itu. Abu Lahab itu banyak dana, ya. Kemudian di antara hal yang membuat tertarik orang untuk mengikuti Abu Lahab, di samping Abu Lahab ini adalah orang kaya, orang terpandang, wajahnya itu tampan. Wajahnya itu tampan. Sehingga penyebutan Abu Lahab, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan, yang disebut dengan ismul kunyah, nama kunyah, ya, nama panggilan yang disandarkan kepada keturunan, ya, seperti yang abu-abu itu, ya, abu-abu itu nama kunyah, ya. Nah, seperti bapak namanya Jamal, ya, kemudian punya anak, ya, namanya Jamil, maka Pak Jamal disebut Abu Jamil, Pak Jamil disebut Ibnu Jamal. Nah, itu disebut dengan nama kunyah, ya. Abu Lahab ini nama kunyah. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya itu lahab, berseri-seri gitu loh, memancarkan cahaya. Wajahnya itu putih kemerah-merahan, tampanlah ganteng, ya. Jadi orang banyak yang suka dengan Abu Lahab. Di samping itu, makna Abu Lahab di dalam Al-Quran ketika disebutkan Abu Lahab bisa juga diartikan sebagai kinayah bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, yang di dalam neraka itu ada api yang lahab.
Lahab itu api bergejolak, ya. Jadi Abu Lahab. Jadi Lahab itu bisa berarti bergejolak, api menyala bergejolak, bisa memiliki arti yang putih kemerah-merahan. Kedua-duanya cocok disematkan kepada Abdul Uzza ini. Wajahnya memang tampan, kemudian karena keseriusannya menghalangi dakwah Rasul, belum masuk ke dalam neraka. Saya selanarun zata lahab, dia akan masuk ke dalam api zata lahab, ya, yang bergejolak. Wa mru'atuhu, bukan hanya dia, wa mru'atuhu, dan istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, yang senantiasa membawa kayu bakar, ya. Fi jidha hablum min masad, di lehernya, di leher istrinya adalah hablum min masad, ada sabut, ya, ada kalung dari sabut, ya. Apa yang dimanakan Allah Subhanahu wa taala? Siapa istri Abu Lahab ini? Istri Abu Lahab ini kalau dari segi nama adalah Arwa binti Harab bin Umayyah. Arwa binti Harab bin Umayyah. Jadi masih saudaranya Abu Sufyan bin Harab bin Umayyah, ya. Sebagaimana Abu Sufyan, ya, Arwa ini termasuk orang yang gigih juga memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Arwa tidak begitu dikenal nama aslinya. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil. Ummu itu artinya bapak, Jamil tampan, ibu dari seorang laki-laki yang tampan, ya, gitu. Sama, tidak kalah garangnya dengan Abu Lahab. Ummu Jamil pun begitu keras menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Di sini digambarkan hammalatal hatab, dia senantiasa membawa kayu bakar. Para ulama menafsirkan hammalatal hatab, pertama, memang dia suka menaburkan kayu bakar, menaburkan duri di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah. Nabi berdakwah ke sana kemari, jadi dia tahu persis kemana jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW. Nah, dia taburkan duri, ya, agar terhalang, tersendat dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, yang mestinya sampai ke sana jam 2, karena banyak duri di jalan, nyinggirin duri, jadi telat. Ini kan dengan telat ini bisa mengurangi kepercayaan, tetapi dia menyebar fitnah kemana-mana, membakar, memprovokasi orang agar membenci Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi klop ini Abu Lahab dengan Ummu Jamil, ya, Abdul Uzza dengan Arwa binti Harb, klop suami istri ini. Memang kita menemukan di dalam kenyataan itu ada laki-laki soleh, istrinya solehah, ya. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Siti Khadijah. Ada laki-laki soleh, laki-laki kafir jahat bertemu dengan wanita kafirah yang jahat, sepertinya Abu Lahab, ya, bertemu dengan Ummu Jamil. Ada yang sebaliknya, laki-lakinya baik, istrinya jahat. Nabi Nuh, Nabi Lut, laki-laki baik, istrinya jahat-jahat semuanya. Mereka menolak dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada juga sebaliknya, istrinya solehah, lelakinya jahat. Asiyah binti Muzahim, suaminya Fir'aun, ya. Nah, jadi ini realita kehidupan, ya. Yang klop itu apabila suaminya soleh, istrinya solehah, klop itu. Atau suaminya jahat, istrinya sama-sama jahatnya. Semakin kencang itu dakwah Rasul, semakin kencang. Kenapa? Dibantu oleh istrinya yang solehah, ya. Dan kejahatan Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena didukung, disokong oleh kejahatan istrinya, gitu. Sementara dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah Nabi Lut alaihissalam tersendat oleh kekafirahannya, oleh ketidakbaikan istrinya, ya. Tapi dimanakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gitulah kerjaan Ummu Jamil. Jadi ikut memprovokasi masyarakat Quraisy agar tidak mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, baik Abu Lahab ataupun Ummu Jamil, kata Allah, sayasla naron
zatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang membara. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan Abu Lahab, istrinya, dan putra-putra Abu Lahab semenjak di dunia. Suatu ketika Abu Lahab bersama putranya itu sedang berada di sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan menuju ke Syam, ya. Tatkala Abu Lahab bersama putranya itu sampai ke tempat di mana di sana banyak binatang buas, ya, Abu Lahab ini ingat terhadap doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, hancurkan dia oleh anjing dari anjing-anjing, gitu kan, ya. Jadi begitu sampai ke tempat banyak binatang buas, Abu Lahab ingat terhadap doa Nabi tersebut. Timbul perasaan takut, ya, sampai dia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, aghithuni min da'wati Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku, nanti aku kena doanya Muhammad. Aghithuni min da'wati Muhammad, berulang-ulang, ya. Padahal belum kelihatan ancaman yang akan membahayakan kepada Abu Lahab dan keluarga. Mereka baru sampai ke tempat di mana di sana banyak hewan buas, tapi dia ingat terhadap doa Nabi itu, ya. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy langsung dia akan berangkat ke sendirian. Orang-orang Quraisy yang berangkat bersama Abu Lahab itu kayak membuat pagar betis, ya, membuat pagar betis, dan Abu Lahab bersama putra-putranya berada di tengah. Qadarullah, ya, beberapa binatang buas tidak bisa dihalangi, langsung menerkam putra-putra Abu Lahab di depan matanya sendiri. Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada putranya. Abu Lahab sendiri diriwayatkan matinya itu sangat mengenaskan, ya. Dia ditimpa oleh penyakit yang ada disebutkan penyakit bisul tetapi di dalam usus, ya, sehingga berdampak terhadap tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Jadi badannya bernanah, mengeluarkan bau busuk. Dan orang-orang di sekitarnya meyakini bahwa penyakit Abu Lahab ini adalah penyakit yang menular, sehingga tidak ada yang berani mendekat kepada Abu Lahab. Mati, dia mati sendirian, nggak ada yang ngurusin, ya. Segitu mati, orang-orang pada menjauh dalam lubang kuburan tersebut. Pas sudah masuk ke dalam lubang tersebut, tetap kan mengeluarkan bau busuk, ya. Bagaimana untuk menutupinya? Nggak ada yang berani mendekati. Akhirnya masyarakat mengambil batu dan menimpuki kuburan Abu Lahab dengan batu, ya. Dan sampai sekarang katanya itu ada kan salah satu vlogger yang asal Subang itu, yang dia berkunjung ke ini kuburan Abu Lahab di sini. Di sekitarnya itu ada bau busuk yang sangat menyengat, ya, yang banyak orang yang tidak berani mendekatinya. Di semenjak di dunia dia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang duduk-duduk di padang pasir, ya. Duduk di padang pasir sementara di lehernya itu ada kalung, ya. Kalung yang ia sendiri bersumpah, ya, akan menggunakan kalung tersebut, ya, untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, membalas komitmen Ummu Jamil akan menginfakkan kekayaan dalam bentuk kalungnya untuk menghalangi dakwah Rasul. Allah membalas dan dia mati dengan kalung tersebut yang ada di lehernya, ya. Dan secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali, ya, dari masad. Masad itu sabut, ya, sebagai ungkapan penghinaan. Sebagai ungkapan penghinaan. Leher itu mestinya sebagai tempat perhiasan, ya. Tapi sebagai bentuk
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Leher yang mestinya sebagai tempat perhiasan itu digambarkan oleh Allah fi jidha hablum, ada tambang min masad dari sabut, ya. Bagaimana tidak hinanya seseorang apabila lehernya diikat dengan sabut, ya, kemudian ditarik seperti itu. Dan inilah yang dialami kehinaan oleh Abu Lahab beserta keluarganya, ya. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala di surat ini, Allah tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan nama Abdul Uzza, tidak. Tabbat yada Abil Uzza, tidak. Pertama, ya, Abdul Uzza ini artinya hamba Uzza. Uzza nama salah satu patung. Sehingga kalau disebutkan di dalam Al-Quran sebutan Abdul Uzza, bisa seolah-olah dipahami ada legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penyembahan kepada Uzza. Satu, meskipun ini nama. Yang kedua, di dalam Al-Quran memang jarang menyebutkan nama-nama, ya. Jarang menyebutkan nama-nama, hanya beberapa saja nama yang disebutkan. Ada nama Zaid, ya, ada nama Muhammad SAW beberapa kali, ya. Lebih banyak disebutkan titelnya, seperti Abu Lahab, disebutkan kunyahnya, nama panggilannya, ya, karena tidak penting, ya, artinya nama dibandingkan dengan hakikat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan ini, ya. Nama penting, tetapi ada yang lebih penting, ya, karena bisa jadi kelakuan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh Abu Lahab, tetapi ada orang-orang yang sejenis Abu Lahab yang melakukan hal yang sama, menghalangi dakwah Rasulullah SAW, ya. Bisa jadi namanya bukan nama Arab, tetapi dia kerjaannya menghalangi dakwah. Maka siapapun yang menghalangi dakwah, apapun jabatannya, akan bernasib seperti Abu Lahab. Hidup di zaman ini sekalipun menghalangi dakwah, akan mengalami nasib seperti Abu Lahab. Ini pesan yang ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian berikutnya bahwa dakwah Rasulullah SAW ini adalah dakwah yang sifatnya umum, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, ya, tapi juga berlaku umum. Orang kalau sudah tersentuh dengan dakwah, maka hilanglah sifat-sifat jahiliyah, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW menyikapi perselisihan yang terjadi antara Bilal dan Abu Dzar, ya. Biasa antara sahabat suka ada sedikit selisih paham. Kemudian Abu Dzar ini tadinya adalah seorang pemimpin kaum, ya, di Ghifar, berselisih dengan Bilal, yang mana Bilal ini tadinya adalah budak, ya. Nyanyi gitu, ya. Nah, tiba-tiba apa kata Abu Dzar? Ya Ibn Sauda, anak hitam. Marahnya mendengar panggilan Ya Ibn Sauda, wahai anak hitam, ya. Bilal mengadukan ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku dipanggil sama Abu Dzar, dipanggil sebagai anak hitam. Kemudian Rasul memanggil Abu Dzar, ya. Ya Abu Dzar, a'yartah bi ummi? Ya Abu Dzar, apakah kau mengejeknya dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah orang yang masih ada sifat-sifat jahiliyah pada dirimu, ya. Ini adalah dampak dari dakwah Rasulullah SAW, di mana apabila seseorang sudah tersentuh dakwah, dia terangkat harkat derajatnya, ya, terangkat harkat derajatnya. Tidak lagi dianggap sebagai manusia yang istilahnya kasta rendah, tidak. Semuanya diangkat oleh Al-Quran, oleh Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Lahab, ya. Seandainya dakwah Muhammad SAW ini sampai kepada umat secara keseluruhan, minimal kepada masyarakat Quraisy, dia khawatir kehilangan harga dirinya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Padahal selama ini Abu Lahab dikenal sebagai tokoh Quraisy, takut tersaingi, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, pagi ke-13 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, barangkali ada yang mau memberikan komentar tambahan atau tafadhol. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Insyaallah yang kita sampaikan, yang kita tadarusi di pagi hari ini akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bahwa pertama
dakwah itu adalah perbuatan terbaik yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Dan apabila kita ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW, jadilah orang yang aktif berdakwah. Satu. Yang kedua, bahwa tidak ada dakwah kecuali akan berhadapan dengan rintangan, dan rintangan itu pasti akan dihadapi hatta hadir dari orang yang terdekat, dari keluarga sendiri, bisa jadi dari orang tua sendiri, anak sendiri, atau bahkan tetangga sendiri, ya. Kemudian akibat orang yang menentang dakwah, akibat orang yang menghalangi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala akan bernasib sama seperti Abu Lahab, ya. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, ya, dibakar di dalam api yang membara. Karenanya jangan pernah berputus asa di dalam berdakwah, ya. Biarlah orang-orang yang menghalangi dakwah, mereka menjelek-jelekan dakwah ini, menjelek-jelekan agama ini, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Tidak usah kita membalas kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, karena cukup Allah yang membalasnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani